Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di program Motivasi Pagi saat ini. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara dan juga membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memiliki cara hidup yang baik merupakan nasihat Petrus kepada orang-orang percaya. Jika kita memiliki cara hidup yang baik, hal itu membantu Tuhan untuk melawat umatnya sehingga bisa diselamatkan. Apabila kita memiliki cara hidup yang baik, maka akan ada buah, yaitu perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Cara hidup yang baik itu berbicara tentang karakter, etika, integritas hidup kita. Sebagai pendatang dan perantau, tentu saja kita akan menjadi sorotan dan pusat perhatian dari penduduk asli apabila kita memiliki cara hidup yang tidak baik. Menurut nasihat Rasul Petrus, supaya orang Kristen jangan menjadi cemoohan. Jangan karena ulah segelintir orang sehingga menganggap bahwa semua orang percaya adalah tidak baik. Mereka akan menganggap kita sebagai perwakilan dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Ini adalah beban yang harus kita sadari. Kita punya tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan yang baik, kita dituntut membuat orang lain agar turut memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat perbuatan baik kita. Seperti ada pepatah yang mengatakan adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung. Artinya setiap perbuatan ada aturannya sendiri. Setiap negeri mempunyai kebiasaan aturannya sendiri. Dan pesan pentingnya adalah jangan memaksakan aturan kita kepada orang lain atau negeri lain atau orang tertentu. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya hidup dengan sembarangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita catat, yang perlu kita teladani, yang perlu kita lakukan dalam hidup ini tiap-tiap hari. Pelajaran yang pertama adalah banyak orang Kristen terperosok ke dalam suatu masalah yang tidak diinginkan karena mereka tidak hidup sesuai perintah Tuhan. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan, kalau kita sudah berlaku benar dan berbuat baik, maka penghulu-penghulu di udara tidak mampu menjatuhkan kita. Pola hidup yang baik dan tertib adalah kehendak Allah agar kita dapat menang melawan kuasa gelap. 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Sekarang pertanyaannya, sosok seperti apa yang kita tunjukkan? Sudahkah kita mencerminkan gaya hidup Kristiani yang benar? Sudahkah kita hidup dengan menyatakan kasih kepada semua orang di sekitar kita? Alangkah ironisnya ketika Yesus meminta kita mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Jangankan melakukannya, banyak yang malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berbeda kepercayaan, berbeda status sosial, berbeda suku bangsa, budaya, atau bahkan bahasa sekalipun, tidaklah pernah bisa dijadikan alasan untuk menjauhi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Itu yang pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah kehidupan sosial di tengah masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan. Kita diingatkan untuk terus hidup suci dan taat di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kita dituntut menjadi terang dan garam dunia. Pesan ini bukan berarti kita bisa duduk santai, tidak berbuat apa-apa, atau yang lebih parah lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena jika demikian kita tidak akan pernah menjadi terang dan garam dunia. Terang itu nyata bedanya dibandingkan gelap. Garam pun memberi perbedaan nyata dalam masakan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dituntut untuk melakukan tindakan nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Yang selanjutnya yang perlu kita ingat dari bagian firman Tuhan, ada banyak orang mengira bahwa melayani Tuhan hanyalah ketika kita berkhotbah, sehingga mereka dengan mudah bisa berkelit, tidak punya kemampuan atau tidak terpanggil untuk melayani. Padahal yang jauh lebih penting adalah memperhatikan betul bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sudahkah mencerminkan Kristus yang penuh kasih, atau malah bertolak belakang? Serajin apapun kita menjalankan tata cara beribadah, sekuat apapun kita meneriakkan mewartakan firman Tuhan, semua hanya akan sia-sia dan akan menjadi olok-olok apabila ternyata pola hidup kita sesungguhnya bertolak belakang. Bersikap seolah-olah alim tapi hidupnya ternyata berbeda dengan apa yang dipertontonkan di depan orang banyak. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan, yang selanjutnya yang perlu kita ingat sebagai pelajaran di pagi hari ini adalah sadarilah bahwa kehidupan kita bisa menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Mereka bisa mengenal siapa Yesus Kristus dan bagaimana kuasa Yesus sanggup bekerja dengan luar biasa itu melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Menjadi garam dan terang dunia itulah yang harusnya kita lakukan, dan itu sanggup membawa hasil jauh lebih baik dibandingkan dengan mulut kita. Sehebat apapun kita berbicara, semanis apapun engkau sampaikan kata-katamu. Jika demikian kita harus hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Artinya mengaplikasikan firman secara nyata dalam kehidupan kita, mengasihi tetangga dan orang-orang di sekitar kita, membantu mereka dalam kesulitan, peduli kepada mereka yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kita juga harus bersikap bersahabat, mendahulukan kepentingan orang lain, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka. Intinya kita harus menganggap orang lain lebih penting dan lebih utama daripada kehidupan kita sendiri. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan demikian kita bisa menjadi duta-duta Kristus yang baik, sehingga kita bisa mengenalkan pribadi Kristus yang benar beserta kebenarannya, sehingga banyak orang akan mengenal siapa Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat dunia. Saudaraku di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Ingatlah, berhati-hatilah bahwa penting sekali kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat, karena hidupmu menjadi tontonan, hidupmu menjadi pusat perhatian. Kalau hidupmu tidak memuliakan Tuhan, orang tidak tertarik mengenal siapa Tuhanmu. Kalau hidupmu tidak menjadi berkat, maka orang di sekitarmu tidak akan pernah menghargai, menghormati engkau. Oleh sebab itu, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, melakukan tugas tanggung jawab, jadilah berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, melakukan yang terbaik, bekerjalah dengan sepenuh hati, dan biarlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yesus menolong, Yesus memberkati kita semua. Amin.